Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam semangat untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Ridwan SPSI, MPSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat bersama dalam pembelajaran yang penuh semangat pada siang hari ini. Selawat bersalam tak lupa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Perkenalkan, saya Iin Tiris Wiguna, mahasiswa RPL UI Jambi, periode PIAUD tahun 2026, nomor induk mahasiswa 209250223. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Keterbatasan Fisik pada Anak Usia Dini yang dibuat untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Latar belakang. Anak merupakan individu yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik dari segi fisik, kognitif, sosial maupun emosional. Setiap anak memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan perhatian dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristiknya. Namun dalam kenyataannya, tidak semua anak berkembang secara optimal, karena sebagian anak mengalami keterbatasan fisik yang dapat mempengaruhi aktivitas dan perkembangan mereka sehari-hari. Keterbatasan fisik pada anak mencakup berbagai kondisi, seperti tunanetra, gangguan penglihatan, tunarungu, gangguan pendengaran, tunawicara, gangguan bicara, tunadaksa, gangguan anggota tubuh atau gerak, serta gangguan motorik seperti disleksia dan cerebral palsy. Kondisi-kondisi tersebut dapat berdampak pada kemampuan anak dalam berinteraksi, belajar, serta melakukan aktivitas secara mandiri. Oleh karena itu, anak dengan keterbatasan fisik memerlukan perhatian khusus baik dari keluarga, pendidik, maupun lingkungan sekitar. Adapun rumusan masalah dari makalah saya adalah apa yang dimaksud dengan keterbatasan fisik pada anak usia dini, apa saja jenis keterbatasan fisik pada anak usia dini, bagaimana penanganannya, dan peran pendidik. Pengertian keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik pada anak usia dini adalah kondisi setiap seorang anak mengalami hambatan atau gangguan pada fungsi tubuh tertentu yang mempengaruhi kemampuan gerak, indera, atau koordinasi tubuh lainnya. Kondisi ini terjadi sejak lahir atau bawaan maupun diperoleh setelah kelahiran akibat penyakit, kecelakaan, atau faktor lainnya. Keterbatasan fisik tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan melakukan aktivitas tertentu, tetapi juga berdampak pada perkembangan anak secara keseluruhan, termasuk aspek sosial, emosional, dan kognitif. Pada masa usia dini, yaitu periode emas perkembangan anak, kemampuan fisik sangat berperan penting dalam mendukung eksplorasi lingkungan dan pembelajaran. Anak-anak yang mengalami keterbatasan fisik mungkin menghadapi kesulitan dalam melakukan aktivitas dasar seperti berjalan, berlari, menggenggam benda, berbicara, atau menerima rangsangan dari lingkungan. Misalnya, anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra akan mengalami hambatan dalam mengenali objek secara visual. Sementara, anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu mengalami kesulitan dalam memahami bahasa lisan. Jenis-jenis keterbatasan fisik pada anak usia dini. Yang pertama, tunanetra, gangguan penglihatan, adalah kondisi anak yang mengalami gangguan pada indera penglihatan, baik sebagian low vision atau total buta. Anak mengalami kesulitan dalam menerima informasi visual, sehingga memerlukan media pembelajaran khusus seperti audio, benda nyata, atau huruf braille. Tunarungu, gangguan pendengaran, adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pada indera pendengaran, baik ringan atau berat. Hal ini berdampak pada kemampuan berbahasa atau berkomunikasi karena anak sulit menerima rangsangan suara, biasanya menggunakan bahasa isyarat atau alat bantu dengar. Yang ketiga, tunawicara atau gangguan berbicara, adalah gangguan dalam kemampuan berbicara atau mengungkapkan bahasa secara lisan. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan organ bicara, gangguan pendengaran, dan syaraf. Anak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara visual menggunakan bahasa isyarat. Yang keempat, tunadaksa, gangguan motorik fisik atau gerak, adalah kondisi anak yang mengalami kelainan atau gangguan pada anggota tubuh seperti tangan, kaki, atau tulang.
Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam bergerak, berjalan, atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Penyebabnya bisa karena bawaan lahir, kecelakaan, atau penyakit. Yang kelima, gangguan motorik. Yang pertama, dispraksia adalah gangguan koordinasi motorik yang membuat anak kesulitan dalam merencanakan dan melakukan gerakan. Anak terlihat canggung, sulit menulis, atau melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, cerebral palsy adalah gangguan pada sistem saraf yang mempengaruhi kemampuan gerak dan postur tubuh. Terjadi akibat kerusakan otak saat perkembangan. Anak dapat mengalami kekakuan otot, gerakan tidak terkontrol, atau kesulitan berjalan. Penanganan keterbatasan fisik pada anak usia dini. Deteksi dan intervensi dini sangat penting. Guru dan orang tua perlu mengenali tanda-tanda keterlambatan atau gangguan sejak awal agar anak segera mendapat layanan yang tepat, seperti terapi fisik, terapi bicara, atau layanan medis. Semakin cepat penanganan diberikan, semakin besar pula peluang anak untuk berkembang secara optimal. Yang kedua, diperlukan stimulasi perkembangan yang tepat. Anak dengan keterbatasan fisik tetap membutuhkan rangsangan dalam aspek motorik, bahasa, sosial, dan kognitif. Kegiatan pembelajaran harus disesuaikan, misalnya menggunakan alat bantu, media konkret atau benda nyata, atau metode bermain yang mendukung kemampuan anak. Yang ketiga, penerapan pendidikan inklusif menjadi pendekatan yang sangat dianjurkan. Anak dengan keterbatasan fisik dapat belajar bersama teman sebaya dalam lingkungan yang ramah dan tidak diskriminatif. Yang keempat, pentingnya adanya kerjasama antara sekolah, orang tua, dan tenaga ahli seperti dokter, spesialis, terapis, atau psikolog. Kolaborasi ini membantu memastikan anak mendapatkan penanganan yang menyeluruh baik di rumah atau di sekolah. Peran pendidik dalam menangani anak dengan keterbatasan fisik. Yang pertama sebagai fasilitator, yang kedua sebagai pembimbing, yang ketiga sebagai motivator, yang keempat sebagai pengamat, dan yang kelima sebagai komunikator. Kesimpulan dari makalah saya adalah keterbatasan fisik pada anak merupakan kondisi di mana anak mengalami hambatan pada fungsi tubuh tertentu seperti penglihatan, pendengaran, bicara, maupun gerak atau motorik. Kondisi ini meliputi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, serta gangguan motorik seperti dispraksia dan cerebral palsy. Keterbatasan disebabkan oleh faktor bawaan sejak lahir, gangguan saat kehamilan, proses persalinan, maupun faktor setelah kelahiran atau penyakit atau kecelakaan. Demikian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.